Sekarang PR kita, khususnya buat kawan-kawan generasi muda atau generasi milenials, Otsus kita 2% setara DAU nasional itu habis di 2022. Dari 2022 ke 2027, Otsus kita itu tinggal 1% dari setara DAU nasional. 13 tahun sudah hingga hari kita diskusi ini, Aceh menerima dana Otsus. Kalau hitung-hitungan kasar, sekitar 60-70 triliun uang yang masuk di Aceh. Apa yang kita dapat? Apa yang kita rasakan? Mengisi perdamaian ini juga harus mengisi pembangunan dan kesejahteraan. Otsus itu ada 4 amanah dalam undang-undang Otsus. Di dalam dana Otsus. Pertama namanya infrastruktur. Kedua namanya pendidikan. Ketiga namanya kesehatan. Keempat namanya keistimewaan Aceh. Kita selidiki lagi, lebih dalam lagi. Kita masuk lagi lebih dalam lagi. Bagaimana infrastruktur kita? Bagaimana pendidikan kita? Nomor berapa kita dari nasional? Bagaimana kesehatan kita? Kalau bicara kesehatan sebelum pandemi ini, Aceh itu nomor 3, ranking 3 terbesar setelah Papua dan NTT, angka tertinggi stunting. Jadi ini yang ingin kami sampaikan. PR kita banyak dan besar. Mari kita fokus. Mari kita fokus, kita integrasikan mimpi kita tentang Aceh ke depan. Kawan-kawan hari ini punya tanggung jawab moral yang cukup besar, sama seperti kami dulu memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap pemerintah Aceh. Terhadap pemerintahan hari ini. Ya, Pak. Kita tidak boleh abai. Makanya, bagi saya pribadi, kehadiran kawan-kawan aktivis milenials dengan inovasi dan kreativitasnya sendiri, ini memberikan kontribusi terbaik. Tinggal kita duduk semeja, kita diskusi semeja, kita tuangkan mimpi-mimpi kita tentang Aceh. Bahwa 5-10 tahun ke depan, Aceh ini di tangan kita, kawan-kawan. Nah, di saat itu kita mungkin bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita tentang Aceh ke depan. Begitu, Bung. Ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang kalau memang punya pertanyaan atau ini bisa langsung di chat, nanti kita bacain dan langsung kita tanyakan ke Bang Hendra ya. Oke, Bang, ini kemarin kan kita sempat ribut-ribut nih Bang soal multi-years ya Bang ya. Ya. Mungkin kita sedikit menyinggung multi-years dengan perdamaian gitu. Jadi ada sebagian pihak yang menghubungkan proyek multi-years ini dengan tujuan perdamaian Aceh. Menurut Abang satu hubungan nggak proyek multi-years ini dengan perdamaian Aceh saat ini? Saya sepakat ada hubungannya, tapi nggak boleh di-challenge. Nggak boleh di-challenge. Jangan kita kontrain. Ya, kita sepakat bahwa perdamaian ini harus diisi dengan pembangunan. Ya kan? Namanya peace and development. Kan begitu. Ya. Nah, tapi tidak boleh di-challenge. Apakah kita butuh pembangunan, apakah kita butuh perdamaian. Sama seperti kita men-challenge konflik dan damai. Nggak bisa. Atau kita men-challenge dulu antara nyota trimong damai atau tacok merdeka. Merdeka hana mepat damai yang karena itu. Tacok damai leh. Ya. Kan begitu. Ini diskusi-diskusi dulu. Sama juga dengan hari ini, seperti kawan-kawan misalnya, kita nggak bisa men-challenge bahwa perdamaian ini harus diisi dengan pembangunan dan kesejahteraan. Itu tagline-nya. Itu underline-nya. Itu garis bawahnya. Perdamaian tidak boleh tanpa pembangunan. Tanpa keadilan. Ya kan? Peace and justice. Bukan peace or justice. Jadi, damai dan keadilan. Bukan damai atau keadilan. Nggak bisa. Jangan di-challenge. Ini perspektif dulu. Baru kita masuk ke teknis menyangkut soal multi-years. Ini yang lebih teknis. Multi-years kan bagian dari pembangunan. Kenapa saya pribadi itu sepakat dengan multi-years? Saya harus sampaikan juga rasionalisasinya. Pertama, ini gagasan lama. Sejak zaman Ibrahim Hasan.
dilanjutkan oleh namanya Jaring Laba-Laba. Terus dilanjutkan oleh Pak Samsudin Mahmud, gagal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Abdullah Putih, tapi namanya dirubah menjadi Ladia Galaska, juga gagal. Spirit dari program multi-years yang terkandung di dalam multi-years itu, ruas-ruas pembangunan yang ada di multi-years itu, spiritnya adalah membuka keterisolasian atau membangun interkoneksi daerah. Nah, hari ini kalau kita mau fair, ya, berapa ketergantungan kita dengan Sumut, dengan Medan misalnya. Kenapa? Karena kita tidak terkoneksi antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Perspektifnya adalah perspektif kawan-kawan atau masyarakat yang masih tinggal di pedalaman. Itu satu. Yang kedua, kenapa multi-years? Dulu itu juga ada pembangunan kalau kita mau fair, tapi tidak dalam dalam skema multi-years. Sehingga bedanya apa? Kalau multi-years ini harus selesai. Jadi tahun besok itu lagi, tahun besok itu lagi. Tapi kalau hari ini misalnya Janto Lamno tahun kemarin dibuat, habis itu berhenti 5 tahun, habis itu dibuat lagi. Nah, jadi kan hanya menghabiskan anggaran. Nah, kenapa multi-years? Ya ini 2 tahun sampai 2022 nanti minimal sudah kelihatan dari dana otsus itu. Daripada yang lain pun nggak ada. Kalau ini kita mau fair, ya kita buka-bukaan. Aceh ini menjadi pemerintah sendiri itu tahun 2006, Irwandi Nazar. Alhamdulillah pada saat itu juga tertutup karena ada BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Zaini Muzakir. Kita dapat apa? Apa memang pembangunan yang sudah ada? Ya kan? Jadi karena saya merasakan apa yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, maka hari ini saya sepakat dengan agenda pembangunan yang menggunakan skema tahun jamak atau yang sekarang populer kita sebut multi-years. Itu pembangunan tapi menggunakan skema tahun jamak. Maka misalnya saya yang menang di satu ruas, itu sampai 3 tahun saya terus yang kerja, nggak ganti-ganti orang. Itu hanya itu saja perbedaannya. Nah, jadi saya rasa nggak perlu diperdebatkan terlalu dibawa ke arena politis, karena pembangunan kalau dibawa ke arena politisnya kahecit. Karena kita juga bisa punya perspektif dan pandangan yang lain, misalnya kenapa tahun kemarin tidak dilakukan, apa sih yang terjadi di pembangunan di periode yang lalu, kan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi yang paling penting kawan-kawan semua, yang paling penting sekali lagi kita sampaikan adalah bahwa perdamaian ini harus diisi dengan pembangunan. Bukan peace or development, tapi peace and development. Bukan peace or justice, tapi peace and justice. Ini jangan di-challenge dia. Seperti dulu kawan-kawan kita mengadvokasi KKR di Aceh. Jadi ada pertanyaan, you want peace or you want justice? Jadi nggak bisa di-challenge bahwa perdamaian itu turunannya adalah keadilan, pembangunan, kesejahteraan ekonomi. Turunan dari perdamaian itu. Nggak boleh di-challenge. Nah, jadi maka dalam skema hari ini kita bicara 15 tahun yang lalu. Kita bicara konkret, kita bicara strict, ya. Artinya perdamaian yang sudah 15 tahun ini, apa materi-materinya, apa variabel-variabelnya yang bisa kita katakan bahwa perdamaian itu sukses dan berhasil. Bahwa tidak ada lagi konflik TNI GAM, TNI Polri GAM, militer dengan GAM. Itu hanya penghentian perang. Bukan bagian dari mengisi perdamaian. Mengisi perdamaian itu adalah bagaimana misalnya contoh, lagi cita-cita awal, nyo menyatakan merdeka, urang Aceh, kuliah anak payah bayi, di yang begitu-begitu, kan kalau kita mau ini. Maka yang kita challenge adalah bagaimana hari ini pembangunan di dalam proses perdamaian. Begitu, Bung. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau emang teman-teman punya undang-undang atau pertanyaan untuk Bang Hendra, bisa langsung diketik di room chat. Nanti biar kita hidupkan audionya dan teman-teman bisa ditanyakan langsung sama Bang Hendra. Jadi Bang,
soal challenge tadi Bang, challenge peace or justice atau peace and justice itu kan sebuah pilihan ya Bang ya. Maksudnya ketika ditawarkan apa tadi Bang, kedamaian atau keadilan itu harus ada dua-duanya ya Bang ya. Maksudnya bukan pilih. Ya, harus ada dua-duanya. Bukan pilih salah satu. Dia bukan multiple choice. Ya. Oke Bang, saya sepakat dengan itu Bang. Jadi sebentar Bang. Tadi ini ada yang WA Bang. Nanya ke saya. Kenapa julukannya dari camp kemanusiaan hingga parlemen? Apakah ini menjadi titik terang bagi Aceh ketika Abang sudah di DPRA saat ini? Ya, dulu kan begini, saya nggak tahu juga judul yang diberikan oleh oleh kawan-kawan. Ya, saya cuma terima aja, kan. Tapi memang kondisi Aceh dulu, seperti yang saya ceritakan tadi, dalam kondisi konflik kan banyak camp-camp pengungsian. Bahwa orang setelah terjadi kontak tembak, misal di Buluh Belangara, Kampung Mahadir misalnya. Terjadi kontak tembak, setelah itu orang keluar dari desa itu buat kamp pengungsian. Nah, kita memberikan advokasi terhadap masyarakat di kamp pengungsian tersebut. Logistiknya, jaminan keamanannya, kesehatannya. Jadi ini memang aktivitas yang hari ke hari kita lakukan. Saya juga pernah dari penjara ke penjara, bukan masuk penjara, tapi mengunjungi kawan-kawan yang ada di penjara-penjara. Penjara sini, penjara sana, penjara sini. Tanya kiban keadaan, taruh kok, tanya bagaimana proses persidangannya, apakah sudah memenuhi memenuhi standar peradilan yang fair, yang adil. Nah, jadi mungkin itu alasan dari judul tersebut. Dan hari ini kita di parlemen. Dan mudah-mudahan kan tidak ada lagi camp-camp kemanusiaan atau camp-camp pengungsian yang terjadi di Aceh. Pasca damai pun ada camp pengungsian, tapi itu hanya di kantor kami. Pada saat itu kami mengadvokasi korban konflik dari Benar Meriah dan Aceh Tengah yang menuntut hak atas rumah atau tempat tinggal. Nah, jadi ini pertama, kondisi itu tidak boleh terulang. Tugas kita adalah merawat perdamaian. Kedua, tugas kita selanjutnya adalah mengisi perdamaian itu. Nah, apa isinya? Isinya tadi pembangunan, keadilan, kesejahteraan. Jadi tidak boleh di-challenge pembangunan atau perdamaian. Nah, awakkah trimong damai atau trimong tutu? Tidak bisa gitu. Tapi bahwa turunan dari perdamaian itu adalah pembangunan yang adil dan merata tentunya kan pembangunan. Jadi baik hanya di Pasir Mantong lah karena ini Kampung Mualim misal begitu. Tapi di Kampung Doncit misalnya gitu. Atau yang selanjutnya adalah soal keadilan. Bagaimana misalnya sampai 15, bayangkan ya, saya nggak mampu bayangkan 15 tahun damai korban konflik masih teriak keadilan. Untuk apa anggaran yang sudah besar ini? Yang ketiga adalah soal keadilan. Ya itu tadi. Ya kan? Korban konflik masih teriak soal keadilan. Kamu rumah jamu itu inohat anak manteng anak rumah. Jadi itu PR kita dalam mengisi perdamaian sebenarnya di situ. Secara politik, turunan dari perdamaian itu kita sudah ada yang namanya Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan partai lokal yang lain. Yeah. Itu buah dari perdamaian juga. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan di partai lokal yang teriak, damai ini belum bermanfaat, belum bermanfaat. Kawan-kawan sudah di partai lokal, itu buah dari perdamaian. Munyohana damai, hana partai lokal. Itu dulu yang harus di-clearkan. Nah, jadi itu secara politik. Yang kedua, ada saya nggak tahu dasar hukumnya apa. KPA misalnya, KPA itu kan juga buah perdamaian. Itu organisasi transisi dari Gerakan Aceh Merdeka ex-kombatan mengorganisasikan diri di dalam namanya komite, maka disebut namanya Komite Peralihan Aceh. Jadi dari GAM dia ke sipil, nah tapi ini sekarang masih lengket di KPA. Tapi whatever terserah itu ada urusannya masing-masing. Tapi itu buah dari perdamaian. Kondisi sosial politik itu juga buah dari perdamaian.
Maka sekali lagi saya sampaikan, jangan di-challenge. Tapi PR-nya adalah jangan dibentur, tapi PR selanjutnya adalah bagaimana kita mengambil peran di dalam turunan perdamaian itu. Bagaimana kondisi demokratisasi pasca damai, pasca konflik di dalam pada saat damai, kondisi demokratisasi pasca konflik, kondisi pembangunan pasca konflik, kondisi keadilan pasca konflik, pendidikan Aceh pasca konflik, kesehatan Aceh pasca konflik. Kita ambil posisi di situ hari ini. Karena nggak bisa orang seperti saya dan kawan-kawan yang lain yang dulu hadir pada masa konflik, banyaklah nama-nama beken. Ada Muhammad MTA, ada Kausar Muhammad Yus, ada siapa lagi nama-nama beken kok saya lupa. Ada Muhammad Nazar yang pernah jadi wagub. Nggak bisa menyamakan apa yang kami lakukan dulu dengan apa yang kawan-kawan lakukan hari ini. Nah, kenapa Jepang buat mobil kaca depannya lebih besar daripada kaca di samping? Lebih kecil, yang disebut kaca spion. Karena kita dituntut untuk lihat ke belakang itu sesekali. Sesekali aja. Mau menyesabe tak kalau ikut tepok dari itu. Jadi kita pasti nggak selamat kalau selalu kita melihat ke belakang. Oh, kamu jamun, Dek. Nah, oh, awakkah hana lagi kamu jamun. Kamu jamun kan tojak sama metrom itu tidak ada lagi pembahasan itu. Hari ini kita harus mendefinisikan perdamaian pada definisi kita, generasi kita. Generasi kawan-kawan dan generasi saya. Generasi kawan-kawan adalah generasi millennials. Ya kan? Yep. Ada Ahmad Firdaus, saya lihat itu kan juga generasi millennials. Ada Fahrul Razi, Mahathir, itu juga generasi millennials. Jadi ada saudara Ardiansa, ya kan, itu kan generasi milenial juga, anaknya maksudnya, anaknya yang generasi milenial, ya kan? Kalau Ahmad Firdaus itu ponakannya yang generasi milenial. Bagaimana kita mengintegrasikan gagasan kita terhadap pembangunan jangka panjang, mimpi kita dan cita-cita kita terhadap Aceh ke depan, Aceh berdaulat yang bagaimana? Kalau saya tidak panjang-panjang, sejajar saja kita dengan provinsi yang lain itu sudah cukup. Sejajar. Ya. Ini PR kita bersama. Untuk itu, dalam posisi kami hari ini, saya hari ini di parlemen, permintaan saya juga sangat sederhana. Pertama, jangan tinggalkan kami. Anggaplah kami partner. Karena kami menganggap kawan-kawan adalah partner dalam mengisi pembangunan. Kita tetap harus bersinergi. Maka tawaran saya tadi adalah bagaimana kita mengintegrasikan gagasan tentang Aceh. Yang nala oleh si Daus, yang nala oleh si Mahathir, dan kawan-kawan yang lainnya, kita dudukkan satu, kita definisikan tentang Aceh. Aceh baru yang bagaimana yang kita ingin. Demikian. Jadi ini Bang, ada pertanyaan di room chat Bang. Dari Musafi ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana soal isu revisi UU PA yang dianggap perlu segera dilakukan sebab katanya sebagian besar butir MOU belum masuk ke dalamnya. Dan bagaimana soal kekuatan Aceh di pusat jika UU PA kita minta revisi. Bisa atau tidak, atau tepatnya akan berhasilkah mengingat kondisi politik lokal Aceh yang nggak kompak hari ini. Dan lagi pandangan Abang soal fondasi ekonomi dan ketahanan pangan kita saat ini di masa pandemi. Ya. Oke. Nanti diingatin lagi kalau ada yang miss. Ya, pertama, soal revisi UPA. Zaman berubah, kondisi politik berubah. Ada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Ini kita revisi, kita sepakat di situ. Kan? Karena jangan kita terus terbelakang. Kita nggak boleh terus tertinggal. Itu kita revisi. Yang kedua, saya sudah sampaikan tadi di sesi awal bahwa ada kondisi dana otsus kita di dalam UPA itu berakhir di 2027. 2022 kita berhenti 2%. 2022 ke 2027 tinggal 1%. Nah, ini negosiasinya juga bagaimana? Harus ada renegosiasi tentang itu. Jadi, PR bahwa selanjutnya apa? Ya saya tanya Ciaru kompak memang.
Tapi apa yang terjadi hari ini? Saya sepakat sama apa yang disampaikan Musafir. Kalau saya mau frankly speaking melakukan DPR ada tidak kompak. Itu satu institusi. Makanya ini tidak boleh diwariskan kepada kawan-kawan milenials, kawan-kawan di generasi bawah kami. Oleh karena itu tadi saya menawarkan mengintegrasikan gagasan kita. Kita buka baju, kita buka alma mater, kita buka simbol, tinggal hanya gagasan kita tentang Aceh. Tuh. Jadi soal bagaimana kondisi ekonomi Aceh, dan ini kan kita posisi terus bergerak, kawan-kawan. Seperti saya sampaikan tadi. Dulu yang kita hadapi ada pos TNI, ada pos GAM. Ya kan? Ruang demokrasi, ruang kebebasan berpendapat itu sangat kecil. Bahkan ditutup. Nah, hari ini itu kan terbuka. Nah, ini kita manfaatkan. Artinya zaman berubah, kondisi berubah. Kita tidak mau undang-undang pemerintah Aceh ini juga menjadi barang tua. Makanya ini harus kita revisi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan hari ini. Hanam pegahle soal bahwa UPA-nya ada GAM atau ada TNI. Enggak ada lagi. Ini harus kita rumuskan UUPA versi kita. Kebutuhan kita apa? Bagaimana isu pendidikan di dalam undang-undang pemerintah Aceh? Bagaimana isu kesehatan di dalam undang-undang pemerintah Aceh? Kalau revisi saya sepakat, tapi dengan kontrol dan fungsi yang kuat dari kita orang Aceh dan tidak, nah ini yang penting, dan tidak menghilangkan spirit lahirnya UPA itu. Spirit lahir UPA itu adalah spirit damai. Jadi salah orang bilang, nona UPA itu karena naprang. Kon, justru karena ada UPA itu karena ada damai. Jadi berbeda cara pandangnya. Kalau anjingnya UPA-nya atau kamu pakai daran karena naprang kena UPA salah. Kalau masih perang nggak akan ada UPA. Karena nada meke na UPA. Maka UPA ini tidak boleh eksklusif. Hanya dimiliki oleh beberapa orang. UPA punya kita semua. Kita semua yang punya UPA ini. Nah, kita berhak memberikan masukan terhadap itu. Kenapa? Karena UPA ini mengatur kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sosial berpolitik kita, kehidupan sosial berbudaya kita. Maka dari itu, saya sepakat saja dengan merevisi itu. Tapi ya kita harus bergandeng tangan. Jadi, nggak kompak. Iya benar, ini yang dulu yang harus dirumuskan. Maka bagaimana agar kita kompak? Kita definisikan dulu mimpi kita tentang Aceh ini. Aceh yang bagaimana yang kita mau? Ini dulu kita definisikan bersama. Damai ini harus melahirkan apa? Harus mewujudkan apa? Ini dulu yang harus kita definisikan secara bersama-sama. Begitu menurut saya. Ada yang belum saya jawab, belum terjawab. Ini Bang, soal bagaimana soal kekuatan Aceh di pusat jika UUPA kita minta revisi? Apakah akan lolos atau enggak gitu Bang? Bisa atau tidak? Kalau bisa atau tidak, saya enggak bisa jawab. Tapi kita harus lakukan itu. Nah, sama seperti dulu perdebatan kita. Ini mungkin atau enggak damai? Bisa atau enggak damai? Tapi kerja ke arah menuju perdamaian itu harus dilakukan. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Musafir. Ini mau tidak mau, senang tidak senang, kondisi berubah, UPA pasti harus berubah. Nah, caranya adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan diri kita. Ada konsolidasi di Aceh. Di pusat, kita punya 17 putra terbaik Aceh hari ini, 17 orang. 13 DPR RI, 4 DPD yang tergabung di dalam Forbes Aceh. Mereka itu harus berjuang di DPR RI. Di DPR RI itu tugas mereka. Kita jaga kampung. Yang jaga gawangnya di sini kita. Ada 17 putra-putra terbaik Aceh hasil pemilu 2019 yang terpilih. Walaupun Kehana Mandun terbaik, tapi katakanlah itu terbaik, maka mau nggak mau ya harus kita pakai. Ya kan? Kehana Mandun unjuk pegahaba, nyangkanya uke baik pilih. Jadi kenapa kita perlu? Makanya kan begini.
kenapa kami, generasi kami, kawan-kawan ini, mengintervensi pemilu itu. Mengintervensi partai-partai politik. Maka tadi kan dari jalanan kita masuk ke parlemen. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau tidak, gagasan partai-partai politik diisi oleh orang-orang semuanya yang tidak memiliki sentimen keacehan, jadi apa kita semua? Kita akan menghadapi persoalan baru yang cukup besar. Nah, kenapa generasi kami misalnya itu mengintervensi partai politik, mengintervensi pemilu, walaupun ada yang kalah, ada yang menang, ya kan? Alhamdulillah misalnya saya menang. Tahun 2014 ke 2019 ada Kausar Muhammad Yus, ada Ermiadi, ada Nur Zahri, Iskandar Farlaki. Bayangkan kalau orang-orang ini itu tidak masuk di parlemen hari ini. Makin berat perjuangan kita. Makin sangat berat perjuangan kita. Nah, jadi kesadaran politik orang Aceh untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen, inilah fungsinya. Proyek Pakah Nada Pertemuan DPR RI. Kenapa kita tidak kerja DPR RI? Karena kita merasa nggak perlu. Hari ini kita perlu orang-orang terbaik untuk bertarung dan berjuang, memperjuangkan aspirasi politik kita di DPR RI. Begitu. Gitu, Bang. Bang, kok unmute tuh, Bang? Bang, kok unmute tuh? Oke, Bang. Halo? Yap. Yap. Jadi ini ada 2 pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Karena nanti akan ada pertanyaan terakhir dari kita dan mungkin live streaming webinar hari ini kita akhiri. Jadi ini Bang, ada pertanyaan dari Lias. Berdasarkan apa yang Abang katakan tadi, dana OSUS digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keistimewaan. Sedangkan ada dana OSUS digunakan untuk yang bukan hal tersebut, seperti penyelenggaraan kegiatan atau festival, dan yang lainnya, yang menurut saya tidak memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Bagaimana pandangan Abang Hendra dengan hal tersebut? Ya, kan beginilah, kegiatan-kegiatan ini kan mungkin buat kita tidak penting, tapi mungkin buat orang lain penting. Festival-festival itu kan juga penting. Ada putra-putri Aceh hari ini yang berkecimpung di event organizer atau organizing event segala macam. Mereka kan butuh juga wadah aktualisasi. Aceh juga butuh promosi. Kita kan sudah harus move on hari ini. Aceh sudah harus masuk ke dalam promosi-promosi internasional. Itu juga penting. Jadi, maka tidak ada yang tidak penting. Hanya bagaimana kita mengawal ini. Jadi begini dia. Ada program, ada output, ada outcome. Outcome ini sejauh mana kebermanfaatan dari program tersebut. Kalau output misalnya ada programnya apa? Programnya buat jembatan di Buluh Blangara. Buat jembatan. Hadir jembatannya. Outcome-nya apa? Rupanya masyarakat ada yang lewat situ. Berarti itu enggak visible. Maka saya katakan tadi, program ini semuanya penting. Bukan nggak ada yang penting. Semuanya penting. Kan? Toh misalnya untuk anak yatim itu dianggarkan 800 miliar tahun. Ada uangnya. Tinggal bagaimana kita mengawal ini. Untuk mahasiswa, ada beasiswa di BPSDM. Ada program beasiswa di BPSDM untuk kawan-kawan mahasiswa. Nah, tapi mahasiswa juga harus jujur. Ada yang terima 20 juta, tapi cuma ambil 5 juta. Sisanya kembali kita berkontribusi terhadap proses korupsi di Aceh. Korupsi biaya pendidikan itu pengkhianat bagi saya. Ya, nggak boleh itu. Pendidikan itu korupsi. Tapi nggak ada yang ribut. Kenapa nggak ada yang ribut? Kita semua pakai. Ini yang ini apa? Siapa tuh yang nggak unmute? Udah Bang. Ini yang harus fair. Ini yang harus fair menurut saya, ya kan?
Di dalam forum ini pun saya bisa tunjuk orang misalnya. Ya. Kita cek, ada terima nggak? Ada terima. Rekening berapa? 20. Tapi cuma diambil 5. Balik 15 ke orangnya. Nggak boleh begitu. Itu juga program pemerintah Aceh. Ya kan? Program untuk yang tadi masuk otsus tadi soal pendidikan. Ada beasiswa pendidikan. Sekarang gara-gara itu programnya terhenti. Kan kasihan. Ya kan? Nah, jadi yang saya ingin sampaikan bahwa nggak ada yang tidak bermanfaat menurut saya. Ada yang tidak bermanfaat, terus aktivis milenials kritik, programnya batal. Nah, itu kan bagian dari kita menjaga, mengawasi, dan mengawal uang Aceh ini. Itu menurut saya, Bu. Oke. Ini satu lagi, Bang. Dari Dim. Jadikan kami selaku partner. Pertanyaannya, apakah selama ini orang Parlo nggak jadikan Parnas sebagai partner? Ya, kita kan partner semua. Tapi kan Parnas dan Parlo sekarang kan nggak lagi ada Parnas, ada Parlo. Harusnya kan begitu. Ya. Yang ada DPR Aceh. Kan begitu nih. Yang ada hari ini itu DPR Aceh. Nggak ada ditanya lagi bahwa dari Parlo, dari Parlo Belade, dari Parnas Belano. Nggak ada itu. Semua masuk di dalam alat kelengkapan DPR. Semua masuk di komisi, semua masuk di fraksi. Nah, sekarang menjadikan siapa partnernya? Ya partnernya adalah kawan-kawan. Partner DPR ini kawan-kawan. Pemerintah, kawan-kawan itu adalah mitra kita. Ya, Bang. Masukan-masukan kritis yang konstruktif dari kawan-kawan ini adalah vitamin dan energi buat DPR. Harusnya begitu. Nah, jadi nggak boleh ada sama itu tadi, damai atau keadilan. Nggak bisa gitu. Pertama, peace or justice. Nggak begitu. DPR begitu juga. Parnas apa Parlo. Nggak boleh begitu. DPR adalah DPR. Satu institusi yang memiliki amanah, yang memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat Aceh. Oke, Bang. Gitu, Bung. Ya, ini ada Direktur Aktivis Milenial Aceh, Bang Fahrul Raji. Jadi mungkin Bang Fahrul Raji ada langsung mau ditanyakan, Bang. Halo. Ya buat meme aja, nggak mau nanya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Ini Bang, soal terkait dengan persoalan yang terjadi di BPSDM itu dana pendidikan. Ini harapan kita semua, Bang, supaya dalam kasus ini harus ada orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap kasus yang sudah lama terjadi ini. Kemudian tidak dibuka, apa nih tanggapan Bang? Harapan kita sih, Bang, harus ada yang bertanggung jawab dalam kasus ini, karena setengah daripada masa depan milenial Aceh ini menjadi korban masa depan oleh si pelaku gitu, Bang. Ya, ini kan tinggal bagaimana kita mendorong aparat penegak hukum untuk terus bekerja. Ya kan? Hari ini aparat penegak hukum kan sudah bekerja. Sekarang kan nggak boleh berasumsi. Saya berasumsi misalnya Mahathir ada pakai dana itu. Atau si Ahmad Firdaus ada pakai dana itu. Itu kan asumsi saya. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan, itu harus dibuktikan secara hukum. Nah, ada aparat kepolisian dan kejaksaan. Ini harus buktikan. Dan ini mereka harus kita support untuk bekerja untuk itu. Nggak boleh memang dana pendidikan ini dikorupsi. Karena saya sampaikan, mengkorupsi dana korban konflik, mengkorupsi dana pendidikan, mengkorupsi dana kesehatan, ini pengkhianatan terhadap Aceh. Kenapa? Karena dulu kita berjuang juga untuk kesejahteraan ini. Hari ini ada orang yang mengkorupsi ini, nggak fair dan nggak bisa kita terima. Nah, oleh karena itu kita dorong. Nama-nama kan sudah keluar, tapi kita nggak boleh berasumsi. Nama-nama sudah keluar di media-media, ya kan? Tapi kan saya nggak punya kewenangan untuk menjudge itu. Cuma hadir pengacara, nggak boleh juga judge itu. Itu urusan aparat kepolisian, pihak yang berwenang. Nah, kita dorong saja itu agar ini bisa menjadi pelajaran penting bagi generasi selanjutnya. Kalau puluhan miliar dikorupsi, itu sudah bisa berapa sekolah di Sunudun misalnya. Berapa puskesmas sudah bisa kita bangun di Pantai Bidari misalnya.
Gitu. Saya sepakat itu harus diusut. Kadang-kadang hal-hal seperti inilah yang menjadi sentimen baru bagi generasi Y, itu generasi abang, dengan generasi kita itu, atau generasi boomers ini, kadang-kadang menjadi sentimen kelas baru di sini, Bang. Cita-cita kita bersama bahwa kemudian akan mengawal segala perubahan baru. Tetapi ada beberapa kemudian oknum atau kawan-kawan lama yang terlibat atau terjadi pengkhianatan terhadap cita-cita bersama ini, Bang. Kadang-kadang ini kemudian yang sulit kita terima, Bang, dalam ruang lingkup itu baby resiko boomers ini, dan Bang. konsekuensi. Menurut saya itu resiko dan konsekuensi. Tapi kebenaran harus kita tegakkan. Nggak bisa ya lintas generasi ini menjadi barrier bagi pengungkapan kebenaran. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Itu konsekuensi, itu resiko. Kalau saya tidak mau berbenturan dengan kawan-kawan, maka saya tidak boleh melakukan korupsi. Saya tidak boleh melakukan kesalahan. Sekali kita bersahabat, ya, kita bersama, kita bersinergi. Tapi sinergisitas kita, persahabatan kita bukan berarti bahwa saya bisa korupsi, saya bisa sewenang-wenang terhadap kebijakan yang ada. Bukan. Bukan itu. Ini konsekuensi. Kawan-kawan salah, saya adalah musuh kawan-kawan. Kawan-kawan benar, saya adalah sahabat kawan-kawan. Itu aja cuma. Nggak boleh ini dijadikan barrier. Bahwa, oh, entah hana mangat, karena nyambang tanyo, hanjir, menyesalah tanpa ju. Gitu. Mudah-mudahan harapan kita ini, Bang, tidak ada lagi kawan-kawan lama ataupun senior bagi kami itu tidak lagi terlibat atau mengoreksi masa depan kita semua ini. Amin, insyaallah. Abang sebagai senior kita yang terlibat dalam Parnas, mudah-mudahan juga menjadi harapan membawa kepentingan Aceh dalam konteks Parnas gitu loh, Bang. Terserah kemudian punya partai lokal di beberapa partai gitu loh. Abang tetap menjadi Acehnya dalam konteks nasional gitu. Siap. Siap. Bang, kok masih mute tuh, Bang? Oke. Halo, tes. Ya. Jadi, Bang, mungkin ini sedikit, Bang, ya, menyinggung soal kekompakan tadi, Bang. Ya. Jadi kan kemarin Syekh Fadi Rahmi, anggota DPD RI, juga pernah menyinggung soal DPRA berjalan sendiri. Kalau ketika gagal, salahkan Forbes. Nah, itu gimana menurut Abang? Soal... Ya, kan semuanya ada tupoksi. Kita nggak menyalahkan. Misalnya begini, ya, kita mau fair. Uang Aceh dipotong tahun ini dengan menggunakan peraturan Menteri Keuangan. Nggak ada orang Forbes bicara. Nggak ada satu DPR RI pun bicara. Saya bisa share nanti pendapat saya soal ini. Ada di beberapa media. Bahwa kita ingin menggugat itu. Bukan kecil. Uang Aceh dipotong 3 triliun oleh pusat karena COVID. Tapi memakai peraturan Menteri Keuangan. Nggak boleh. Macam mana undang-undang itu bisa memangkas, bagaimana peraturan menteri bisa memangkas undang-undang. Tapi DPR RI diam. Forbes nggak ada yang ngomong. Kenapa? Takut. Tukar kalau takut. Nggak ada soal sama kita. Kita tukar. Oke. Artinya gini, harus fair. Harus fair. Kita nggak menyalahkan kawan-kawan. Tapi kita menyayangkan kawan-kawan Forbes itu tidak bicara ketika anggaran Aceh dipotong oleh pemerintah pusat dengan alasan COVID. Dengan menggunakan payung hukum setingkat peraturan Menteri Keuangan. Ini pengkhianatan atau bukan? Ini pengkhianatan. Ini kesalahan atau bukan? Ini jelas kesalahan. Ini pelanggaran atau bukan? Ini jelas pelanggaran. Pertanyaan selanjutnya, kita boleh search. Kita boleh search, kawan-kawan. Apa statement dari Forbes menyangkut soal PMK itu? Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang memotong anggaran Aceh. Apa statementnya? Nggak ada.
Yang ada statement dana dayah jangan dipotong. Nah, itu urusan kami di PBA, urusan kami di DPRA. Kami nggak mampu ngurusin menteri. Kami nggak mampu berhadapan dengan presiden, maka kami maju di DPRA. Nah, kawan-kawan Forbes, senior-senior kami, bekerjalah masing-masing topoksi. Kita support mereka. Kita support kawan-kawan itu. Forbes. Karena kita juga percaya, yakin dan percaya bahwa kita juga tidak mampu di DPRA ini. Kita harus dibimbing dan dibela oleh kawan-kawan Forbes. Makanya, tadi kan saya sampaikan, PR besar kita hari ini generasi di Aceh ini apa? Kita tidak terintegrasi dengan baik. Kita tidak terintegrasi DPRA sendiri, DPR RI sendiri, DPRK pun pakai sendiri lagi. Sekarang kita mau fair soal pembangunan Aceh. Ya. Ada 70 triliun yang sudah masuk di Otsus Aceh. 40%-nya di mana? 40%-nya di kabupaten kota. Karena Otsus itu 60-40. 60 dikelola provinsi, 40 dikelola oleh kabupaten kota. Oh, kan? Di mana ada orang miskin? Nggak ada orang miskin di provinsi. Orang miskin itu ada di desa. Di kecamatan, di kabupaten. Ini yang harus fair. Nah, sekarang, seperti apa yang disampaikan Syekh Fadil, benar. Nah, kita nggak kompak kita ini. Ya, ini kan perannya kawan-kawan Forbes, senior-senior. Ya kan? Turunlah, kita kompak lagi lah bersama. Saya rasa nggak ada yang nggak kompak sebenarnya. Cuman ya, belum menemukan, kalau menurut saya, kita belum menemukan common, agenda bersama tentang Aceh. Ini yang belum kita temukan. Nah, kehadiran Forbes, kawan-kawan DPR RI, untuk kondisi Aceh hari ini, itu juga merupakan variabel yang sangat penting bagi kita. Alhamdulillah kawan-kawan mau pulang, yang Forbes. Kita bisa ngopi sama kawan-kawan Forbes, kita bisa diskusi dan tertawa-tertawa dengan kawan-kawan Forbes. Tapi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh itu merupakan tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial, juga tanggung jawab jabatan bagi kawan-kawan Forbes untuk mengadvokasinya. Bukan tanggung jawab kita. Nah, kita mensupport kawan-kawan itu. Posisi kita adalah mensupport kawan-kawan Forbes, apalagi senior-senior. Hanya yang partai saya yang nggak senior. Yang partai-partai lain kan senior-senior. Kalau Partai Golkar yang nggak senior lah, anggota DPR RI jadi ketua Golkar di kabupaten, saya kan nggak senior. Kelasnya memang kabupaten, ya kan? Ya, tapi Bang, kalau kita lihat dari uraian Abang tadi soal hubungan Forbes dan DPRA, berarti di situ kita mungkin gagal dong ya Bang, soal lobby dengan pusat. Ada MOU yang sudah kita tanda tangani bersama. Ya, pemerintahan Aceh. Nah, berdasarkan Undang-Undang 23, yang disebut dengan pemerintahan Aceh adalah gubernur dan DPR. Kita sudah tanda tangan MOU dengan kawan-kawan Forbes di Jakarta bahwa kita harus mensinergikan pikiran, gagasan, dan tindakan untuk Aceh yang lebih baik. Tapi itu belum terwujud sampai hari ini. Masih berharap Bang terwujud? Saya masih sangat berharap. Yang nggak boleh kita pesimis. Yang nggak boleh kita pesimis dan patah harap. Nggak boleh. Kita jalan terus. Tapi harus kita akui ada kegagalan-kegagalan, ada hambatan-hambatan yang kita rasakan hari ini. Kalau jalan tetap jalan terus. Sendiri kita jalan. Nggak ada gigi, dengan gusi pun kita gigit. Oke Bang. Bang, ini kita kan mau mungkin udah di penghujung acara nih Bang ya. Jadi kita udah dengar pendapat Abang, habis itu latar belakang Abang, sejarah Abang dari ketika menjadi aktivis dan sampai sekarang, dan pandangan-pandangan Abang baik itu terkait multi-years, UPA dan hubungan dengan Forbes tadi. Jadi ini kita mau kasih challenge dulu nih buat Abang. Ada pertanyaan dua pilihan, Abang harus pilih salah satu Bang ya. Oke, Bang Hendra,
Bang Hendra pilih Bang Nova apa Bang Nurli? Baik. Saya pilih Bang Nurlif untuk Golkar, saya pilih Bang Nova untuk gubernur. Iya. Bang Hendra, maju Bupati Siap. Benar Meriah atau tetap di DPRA lagi? Maju Bupati Benar Meriah. Ya. Bang Hendra, copot kepala BRA atau dipertahankan? Copot kepala BRA dan bubarkan BRA. Siap. Harus dibubarkan, Bang. Bubarkan. Iya. Bang Hendra, keadilan atau perdamaian? Nggak boleh itu di-challenge. Oh iya, siap. Ah. Tapi udah, itu dulu Bang challenge-nya. Siap. Jadi Siap. mungkin ini udah di penghujung ya Pak Hendra. Jadi sedikit lagi nih Bang dari Abang penutup dan harapan-harapan dan masukan-masukan untuk kami khususnya di generasi milenial ini. Dan sedikit Bang kalau bisa disinggung soal sikap Golkar Aceh yang menolak multi-years. Ya, yang menolak multi-years sedangkan Abang mendukung. Ini kan ada beda nih. Jadi sedikit disinggung itu kalau bisa Bang sebagai penutup. Baik, pertama sebagai penutup tawaran saya tadi adalah kita tetap harus bersinergi bersama-sama membawa Aceh ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini kan selalu jadi statement, ke arah yang lebih baik lagi, membawa Aceh kepada kesejahteraan. Pertanyaannya adalah, yang lebih baik lagi itu bagaimana? Ini harus kita definisikan bersama. Membawa Aceh menuju ke kesejahteraan yang bagaimana? Ini harus kita definisikan lagi bersama. Intinya adalah kita bersama-sama. Pak Razi tadi sampaikan bahwa ada pemilihan generasi. Kita sepakat. Generasi saya, generasi Y misalnya, dengan generasi kawan-kawan di generasi milenial sini. Tapi kan tetap harus ada jembatan untuk kita terus bersama-sama. Kita memainkan peran secara bersama-sama dengan posisi yang berbeda. Yang saya sampaikan tadi, bantal tidur dan tempat tidur kita boleh berbeda, tapi mimpi kita tentang Aceh itu harus sama. Nah, kita harus mendefinisikan Aceh lebih baik lagi. Lebih baik lagi ini harus kita definisikan apa bentuk dan wujudnya. Nah, selanjutnya soal saya dengan sikap Partai Golkar. Posisi saya ada dua sahabat-sahabat saya. Pertama, saya adalah anggota DPR, wakil ketua DPR dari fraksi Partai Golkar. Sementara sebagai wakil ketua DPR, saya dipilih oleh rakyat. Maka keberpihakan saya pertama, bukan kepada partai. Keberpihakan saya adalah kepada rakyat. Dengan itu, rakyat akan memilih partai. Maka kalau disuruh pilih Nova atau Nurli, saya pilih Nova. Kalau Nova ya berpihak kepada rakyat. Ketua partai kan bisa silih berganti. Gubernur juga demikian, bisa silih berganti. Tapi yang paling penting kita mendefinisikan adalah kebijakan-kebijakan anggaran, kebijakan-kebijakan politik yang berimplikasi bagi pembangunan harus berpihak kepada rakyat, dan di situ kita berdiri. Saya pada posisi, standing position saya clear. Ya kan? Bahwa kita dipilih oleh rakyat, maka saya harus berjuang untuk rakyat. Menyangkut soal multi-years misalnya, saya sudah ceritakan. Pertama, semangat dan spirit Partai Golkar adalah karya kekaryaan. Golkar ini lahir dari rahim pembangunan. Maka Partai Golkar tidak boleh menentang proses pembangunan. Maka saya harus mengajarkan lagi kawan-kawan saya yang ada di fraksi Golkar tentang sejarah Golkar. Yang kedua, bahwa apa yang posisi-posisi atau spot-spot pembangunan yang ada di multi-years itu adalah daerah-daerah pedalaman, di mana suara-suara Partai Golkar juga ada di situ. Aceh, ada Benar Meriah, ketua DPR-nya Golkar. Ada Gayo Lues, ketua DPR-nya Golkar. Ada Singkil, ketua DPRK-nya Golkar. Jadi saya berpihak kepada pemilih-pemilih Golkar yang ada di desa-desa dan kabupaten ketimbang Golkar yang ada di provinsi yang tidak pernah turun ke kabupaten. Itu posisi saya soal multi-years. Jadi saya bukan berbeda dengan Golkar,
tapi saya ingin meluruskan cara berpikir kawan-kawan yang ada di fraksi Golkar tentang multi-years. Bahwa Golkar ini lahir dari rahim pembangunan. Tidak ada istilah Golkar untuk keluar dari pembangunan. Kenapa saya masuk Golkar? Karena saya pro development, saya pro pembangunan. Maka saya masuk Golkar. Kalau saya tidak pro pembangunan, mungkin saya masuk partai-partai yang lain. Partai PSI atau apa begitulah. Ya kan? Tapi saya masuk Golkar karena saya pro pembangunan. Nah, hari ini saya bukan berbeda dengan Golkar soal multi-years, tapi saya ingin meluruskan cara pandang, cara pikir kawan-kawan Golkar milenials, Golkar yang baru maksud saya, tentang pembangunan. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi keberpihakan saya clear, keberpihakan saya jelas, saya berpihak kepada pembangunan yang ada di pedesaan. Perjuangannya adalah pertama, multi-years ini sebenarnya harusnya program Golkar. Kenapa? Ini diperjuangkan oleh Ibrahim Hasan, Golkar. Ini diperjuangkan oleh Samsudin Mahmud dulu, namanya Jaring Laba, juga Golkar. Maka secara historis dan secara empiris posisi saya sudah benar. Saya memperjuangkan multi-years. Demikian. Terima kasih atas kesempatan dan atas kebersamaannya. Saya harap kita bisa diskusi lagi seperti ini di momen-momen selanjutnya. Mungkin akan lebih enjoy tentang Golkar karena agak semangat saya cerita tentang Golkar, ya kan? Nanti kita cari event-event lain. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan, buat Farul Raji, buat kawan-kawan yang ada Reski, ada Muhammad Zulfadli, ada Lias, ada Ihsan Sahri, ada Daus, ya, Gampase, dan kawan-kawan lain. Terima kasih atas ada Ardiansa. Terima kasih buat kawan-kawan. Najikah Mahadir, payah kapedeh-pedeh roh. Nah, aku pegah. Jadi ada Mahadir juga. Terima kasih. Mungkin nanti malam kita ketemu lagi atau di lain kesempatan kita bisa kembali diskusi lagi bersama-sama. Yang paling penting tadi adalah bagaimana generasi kita untuk mendefinisikan Aceh yang lebih baik. Lebih baik ini kita definisikan versi kita. Karena kita yang akan menghadapi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Hendra yang sudah bersedia menemani kita diskusi di sore hari ini, walaupun melalui Zoom jarak jauh, tapi hati kita masih tetap dekat, Bang. Jadi tentunya kita aktivis milenial Aceh masih menunggu gebrakan-gebrakan dari DPRA dan juga dari Abang untuk memberikan pengawasan dan legitimasi undang-undang yang berpihak pada rakyat, Bang. Jadi sekian dari saya, Muzamil atau sering dipanggil Abeng. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan ataupun ada kesalahan-kesalahan teknis di acara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.